Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ais Rahmania, dosen di Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Darussalam Gontor. Bidang pengajaran saya adalah keselamatan kerja, dan pada semester ini saya mengampu mata kuliah Dasar Keselamatan Kerja. Dasar Keselamatan Kerja terdiri dari 3 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama adalah mampu memahami pengertian K3, sejarah K3, lambang K3, pendekatan K3 khususnya pada pendekatan perspektif Islam, istilah-istilah K3 dan dasar hukum K3. Capaian pembelajaran yang kedua adalah mampu menilai pekerjaan terkait aspek K3 termasuk tingkat resiko pekerjaan. Capaian pembelajaran ketiga yaitu mampu mengevaluasi berbagai jenis pekerjaan dan menentukan alat pelindung diri yang tepat. Dan capaian pembelajaran terakhir yaitu mampu merancang atau membuat prosedur kerja selamat di berbagai jenis pekerjaan dalam bentuk dokumen sebagai wujud pengendalian bahaya. Adapun metode pembelajaran yang sering saya gunakan yaitu ceramah interaktif, diskusi kelas, presentasi, dan juga praktikum. Hasil belajar mahasiswa akan dinilai dan dievaluasi. Penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran adalah penilaian harian, penilaian tugas, kuis, ujian tengah semester, hasil proyek, dan ujian akhir semester. Mahasiswa dinilai melalui beberapa indikator penilaian yang mengacu pada rubrik penilaian. Adapun salah satu contoh praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa adalah observasi pekerjaan. Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi tahapan pekerjaan, faktor bahaya, dan juga dampak atau resiko pekerjaan. Berikut adalah salah satu contoh video pembelajaran di dalam kelas yang menggunakan metode ceramah interaktif. Oke teman-teman, kalau antum lihat gambar anjing, apa yang ada di pikiran antum? Hah? Rabies. Terus? Galak, berbahaya. Sekarang ngejar. Lalu apa yang antum lakukan? Ditangkap. Apa? Dilempar batu, ditangkap. Teman-teman, ketika antum ketemu anjing, antum langsung secara naluri nih ya, bahaya nih ya, bahayanya bisa digigit, dikejar dan sebagainya. Nah, sehingga antum mencari apa? Sesuatu perlindungan, menyelamatkan diri gitu kan. Nah, itu sama kayak K3. Kita belajar K3 kenapa sih? Karena kita ingin selamat. Itu kuncinya. Kalau kita belajar tentang keselamatan, ya, nanti relate-nya dengan apa? Selamat. Tapi lawannya apa? Celaka atau kecelakaan. Berbeda antum belajar kesehatan kerja atau hygiene industri, nanti apa? Penyakit atau PAK. Penyakit akibat kerja. Oke, next. Dasar hukum kemarin sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Oke, induk dari peraturan untuk keselamatan kerja itu ya Undang-Undang 170. Kalian harus tahu dan itu harus di luar kepala. Kalau antum mengaku anak K3, ya undang-undangnya nomor 170, gitu ya. Ya, teman-teman, ketika ngomongin bahaya tadi ya, kita secara naluri akan mencari langkah untuk menyelamatkan diri. Jadi definisi bahaya itu sendiri adalah segala sumber, situasi, tindakan yang berpotensi mengakibatkan apa? Cedera, kerusakan, kerugian, gangguan pekerjaan, kecelakaan gitu ya. Oke teman-teman, memahami bahaya adalah langkah awal dari pencegahan. Ketika antum nanti jadi HSE atau ahli K3, ketika nggak peka ya, nah kalau laki-laki kan biasanya terkenal ketidakpekaannya ya. Tapi kalau kalian di K3 harus peka, karena bahaya sekecil apapun itu akan bisa menimbulkan kecelakaan.
kecelakaan, kerugian, dan sebagainya, kerusakan lainnya. Oke, resiko apa, teman-teman? Jadi, di sini ada resiko, ada faktor bahaya. Apa ini? Makanan apa ini? Ya, silakan. Antum namanya siapa? Afan. Oke, Afan. Saya catat di sini dulu. Gimana, Afan? Apa itu bahaya? Apa itu resiko? Terus apa faktor bahaya? Sumber situasi atau tindakan yang kalau resiko potensi kerugian atau bahaya yang dapat terjadi akibat kontak dengan sumber bahaya. Kalau faktor bahaya itu apakah dia sama dengan bahaya atau dia bermacam-macam? Faktor bahaya itu macam-macam. Oke, mungkin bisa disebutkan oleh mahasiswa lain ya. Silakan, namanya siapa? Fahmi. Oke, silakan Akhi Fahmi. Faktor bahaya ada apa saja? Oke, silakan. Oke, fisika, kimia, biologi, ergonomi, psikososial. Nah, teman-teman, karena kita di kesehatan, basically, kita akan memahami atau kita merujuk pada sumber yang menyebutkan bahwa faktor bahaya itu ada 5. Oke, terima kasih Afan dan Fahmi. Nah, untuk resiko sendiri, teman-teman. Resiko itu kemungkinan, dampaknya ya. Kira-kira ada rumusnya enggak? Rumus resiko. Ya? Nama? Fahri Aditya. Oke, Fahri Aditya. Ya. Oke. Frekuensi. Masya Allah. Oke, benar ya. Oke, terima kasih Fahri. Jadi resiko itu kan dampak ya teman-teman ya, akibat. Misal lantai licin. Antum kemungkinan beresiko untuk apa? Terpleset. Nah, berarti terpleset sama dengan frekuensi atau keseringan atau kekerapan dari lantai itu licin dikali keparahan. Keparahannya misalnya apa? Patah tulang, terbentur, memar, kesleo. Nah, kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat resiko sama dengan frekuensi atau tingkat kekerapan, tingkat probabilitas gitu ya, dikali tingkat keparahan atau severity. Gitu. Nah, kalau di K3 kita macam-macam ya. Ada referensi yang menyebutkan tingkat resiko itu tinggi, sedang, rendah. Ada yang tinggi, rendah. Ada yang ekstrim, tinggi, sedang, rendah. Jadi tergantung nanti antum baca buku ataupun jurnal yang mana. Oke, next. Definisi faktor bahaya tadi sudah kita singgung ya. Nah, ini biasanya mahasiswa akan agak bingung mengenai faktor bahaya, potensi bahaya, bahaya, sumber bahaya. Nah, ini ya, pada dasarnya sama ya, sesuatu yang menyebabkan kerugian, kecelakaan, dan sebagainya. Namun di sini kita bisa klasifikasikan berdasarkan sumbernya, kemudian situasinya, dan tindakannya. Oke, apa itu APD? Alat pelindung diri. Kenapa kok kita harus pakai APD? Biar selamat. Oke, Kakak silakan sampaikan apa yang antum pikirkan. APD, alat pelindung diri itu definisinya itu untuk menjaga keselamatan suatu pekerja dalam mengerjakan pekerjaannya. Oke. Tidak salah, benar. Ada yang lain? Ya, sebutkan nama. Oh ya, Haikal. Ya, silakan Haikal. APD itu alat yang digunakan pekerja untuk melindungi seluruh tubuh dari Ya, yang antum Arkan. Oke, Arkan, silakan Arkan.
Oke, nah, ya, salah satu fungsi APD adalah mengurangi dampak dari kecelakaan. Teman-teman, yang perlu kita ingat adalah kita tidak bisa menghindari takdir. Atau katakanlah kita tidak tahu kapan kecelakaan itu terjadi. Ketika orang menggunakan APD, itu akan sangat menolong mengurangi dampak dari kecelakaan. Bayangkan, saya bekerja berjalan di bawah bangunan konstruksi ya. Saya pakai helm, bayangkan saya pakai helm dari ketinggian 200 meter di lantai 20 misal. Ada baut yang jatuh tepat di atas kepala saya. Dia ringan ya baut itu. Antum bisa cek, misal baut ini segini dijatuhkan ringan saja. Tapi bayangkan ketika jatuhnya dari 200 meter. Ketika terkena kepala gimana? Langsung nancap, ya kan? Tembus. Nah, tapi ketika saya menggunakan helm, kemungkinan yang pecah adalah helm saya. Jadi kepala saya insya Allah akan terselamatkan, gitu ya. Itu yang perlu diingat. Jadi hal kecil itu bisa menyebabkan fatality sebenarnya. Oke teman-teman, di pertemuan bersama Bu Rindang sudah disampaikan tentang macam-macam APD belum? Ada apa saja? Ya, nama? Oke, Syafiq. Oke, sebutkan macam-macam minimal satu dari APD tersebut. Oke, ya benar. Ada yang lain mungkin terlewat oleh Syafiq ya, nama? Azam. Oke, Azam. Silakan Azam. Ya. Sarung tangan. Terus apa lagi? Oke, kita lihat gambarnya. Ada helmet, helm, glass, terus masker ya, hand gloves, safety shoes, ada earmuff. Nah, ada yang bisa memberikan penjelasan tentang bedanya earmuff dan earplug? Ya, yang paling belakang. Oke, teman-teman, kita beranjak ke definisi kecelakaan kerja. Ini yang kita hindari. Orang HSE akan selalu meminimalisasi kecelakaan kerja di perusahaan. Nah, adapun beberapa penjelasan definisi terkait kecelakaan itu banyak ya, banyak bermacam-macam, berbagai sumber. Tapi saya ingin tahu antum yang berani silakan mengutarakan pendapat dari definisi kecelakaan kerja. Ya, Alfi, silakan. Oke, terima kasih Alfi. Oke, ada yang lain? Kecelakaan kerja adalah nama? Meldika. Oke, Meldika. Silakan Meldika. Jadi kecelakaan kerja poinnya apa? Tidak kejadian yang tidak diduga, tidak diinginkan, tidak direncanakan, tidak diharapkan. Nah, hal-hal itu akan merujuk ke kecelakaan kerja. Jadi seluruh kecelakaan kejadian yang merugikan itu semuanya tidak kita harapkan untuk terjadi. Sehingga antum sekolah K3 nanti lulus jadi HSE atau ahli K3 itu bermanfaat untuk tadi meminimalisasi kecelakaan kerja ataupun nanti penyakit akibat kerja. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang ada beberapa istilah terkait kecelakaan kerja. Siapa? Sebutkan nama antum. Kafka lagi. Oke, Kafka. Apa Nirmis? Sesuatu yang akan terjadi. Yang akan terjadi? Hampir terjadi. Yang pakai kacamata biru siapa? Iya, antum. Oh, sama. Oke, ada Nirmis, kemudian ada insiden. Apa insiden? Oke, kita keep dulu insiden ini. Oke, insiden ini apa? Kecelakaan kerja. Nirmis. Jadi teman-teman, kalau kita analogikan, yang besar ini adalah insiden.
Yang kecil ini adalah near miss. Yang di dalamnya lagi ada accident. Jadi semua kejadian ini merupakan kejadian. Insiden kan kejadian ya. Jadi seluruhnya ini near miss maupun accident adalah kejadian. Di mana kejadian yang near miss ini hampir celaka. Jadi bukan hampir terjadi, tapi sudah terjadi, tapi tidak ada dampaknya. Gitu ya. Jadi nyaris celaka. Misal saya kepleset di depan antum. Tapi saya pegangan tembok. Apa yang saya dapatkan? Malu, guys. Enggak dong. Ya, jadi saya hampir jatuh, hampir celaka ya. Nah, paling saya dapat malu gitu kan. Nah, tapi kalau accident, saya jatuh, terpleset dan jatuh. Saya sudah terjatuh, tergeletak di depan kalian, misalnya itu. Nah, itu udah malu, sakit ya. Nah, itu accident. Nah, baik near miss maupun accident, itu merupakan insiden. Jadi teman-teman jangan sampai keliru. Dan nggak usah bingung. Ada pertanyaan? Pak Diat, ada pertanyaan? Nggak ada. Accident. Accident adalah kecelakaan kerja. Jadi ini adalah bahasa Inggrisnya aja, ya. Jadi accident ini kecelakaan, insiden adalah kejadian, near miss adalah kejadian hampir celaka. Isra, unsafe condition di lapangan atau di tempat kerja itu apa contohnya? Selain yang ditampilkan di proyektor dong. Yang selain itu, unsafe action. Apa? Cuaca buruk. Bukankah itu unsafe condition? Oke, Isra, bayangkan antum tidur tapi antum mengendarai motor. Aman nggak? Di muka. Oke, gitu teman-teman. Jadi ini ya yang menjadi PR HSE dimanapun adalah unsafe action dan unsafe condition. Mungkin kita akan lebih mudah mengatur atau men-setting unsafe condition ini menjadi safe. Tapi antum akan lebih susah mengatur manusia yang dari berperilaku tidak aman menjadi aman. Karena yang namanya kebiasaan, karakter orang itu sulit kita kendalikan. Sehingga K3 itu nanti akan menjadi sebuah program, tapi juga sebuah seni. Jadi antum tidak bisa menerapkan teori saklek di tempat kerja, tidak bisa. Tapi antum harus punya seni untuk mendekati pekerja ini agar mau diajak lebih ke perilaku yang aman. Seperti itu ya. Dari sini ada pertanyaan? Kalau enggak, saya yang tanya. Oke. Enggak ada pertanyaan? Oke, nanti teman-teman setelah saya keluar dari kelas ini, silakan kalian membentuk 10 grup. 10 grup berarti ada 5 sampai 6 mahasiswa ya per grup. Ya. Nanti silakan memberi nama grupnya dengan nama-nama APD boleh, apalagi pekerjaan boleh. Tidak, kita lebih ke pekerjaan ya. Kita kan ahli K3, jadi nanti silakan memberi nama grup kalian itu bisa nama APD, bisa nama apa? Nama APD kayaknya lebih relate. Alat kerja. Oke, bisa alat kerja. APD alat kerja. Nanti untuk tugasnya akan saya kirim melalui koordinator mata kuliah. Gitu ya. Jadi nanti karena kita sistemnya bukan ceramah saja, student center learning. Jadi gitu. SCL. Jadi kalian akan lebih menangkap pelajaran apabila kalian yang melakukan. Gitu ya, teman-teman. Oke, apabila tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Kita insya Allah akan ketemu lagi
akan depan jam 8:30 ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya teman-teman, termasuk teman-teman yang telat, walaupun telat tetap mau masuk kelas, tidak malah lari atau nggak jadi masuk kelas sih. Nah, itu kita apresiasi walaupun telat tetap masuk kelas, dan kita apresiasi juga dengan kepada teman-teman yang on time, bahkan mungkin in time ya, sebelum jamnya sudah ada di kelas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita bertemu lagi pekan ini, kita akan membahas tentang pekerjaan dengan resiko tinggi ya. Teman-teman sudah membentuk kelompok? Jadi ini per baris satu kelompok ya? Iya, benar. Oke, sekarang bisa tunjuk ketua kelompoknya. Ya. Rumusnya apa resiko? Keseringan atau berapa dikali? Oke, nah jadi antum dari resiko itu bisa mengkorelasikan ke gaya pekerjaan. Jadi kalian kan sudah menentukan kelompok kalian nama pekerjaannya apa atau APD-nya apa. Nah silakan menentukan satu jenis pekerjaan yang akan diidentifikasi. Pekerjaannya apa? Aki? Pekerja tambang mas.